Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita hari ini. Mari kita mau sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang murni. Oleh sebab itu, siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami sadar hidup kami punya Tuhan. Oleh sebab itu kami mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan, Sang Empunya hidup kami. Inilah setiap kami yang mau belajar tentang Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari masuk dalam hadirat Tuhan, bawa hidupmu sebagai persembahan yang hidup di hadapannya. Katakan sama Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu untuk mengingat besar cinta-Mu. Tak ada yang mampu mengasihiku seperti-Mu. Ku datang bawa hidupku yang rela berkorban untuk-Mu. Tak ada yang mampu menahanku, hidup bagi-Mu. Hidupku hanya tentang diri-Mu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadi-Mu ada di dalamku. Ku datang bawa hidupku yang rela berkorban untuk-Mu. Tak ada yang mampu menahanku, hidup bagi-Mu. Hidupku hanya tentang diri-Mu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadi-Mu ada di dalamku. Hidupku hanya tentang diri-Mu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadi-Mu ada di dalamku. Hidupku hanya tentang diri-Mu, pribadi-Mu ada di dalamku. Pribadi-Mu ada di dalamku. Pribadi-Mu dalamku, ya Bapa. Kau ku kejar, ya Tuhan. Sebagai persembahan kami berikan hidup kami bagi-Mu. Kau nikmati hidupku.
tiada yang lain bagiku, tiada yang lain bagiku selain dirimu. Satu kebanggaan kalau kami boleh hidup bagi Engkau. Dan kalau kami boleh menderita bersamamu, itulah kehormatan kami. Oleh sebab itu kami datang saat ini Tuhan. Beri kami mengerti apa yang Kau inginkan, supaya kami berjuang untuk melakukannya. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah kehormatanku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah tengah minggu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan boleh kembali mengajar kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema di dalam ibadah tengah minggu kita, yaitu ketika Allah diam. Bapak Ibu, seringkali kita berharap bahwa segala sesuatu yang kita minta, segala sesuatu yang kita tanyakan, segala sesuatu yang kita gumuli, selalu dijawab oleh Tuhan dengan segera. Dan ketika apa yang kita tanyakan kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah langsung dijawab Tuhan, maka hal ini membuat kita semakin yakin dan beriman bahwa Allah itu ada, Dia hadir, Dia menyertai, Dia berkuasa. Hal ini tentunya tidak salah, karena memang Allah mendengar dan menjawab doa kita.
sesuai dengan kehendak dan waktunya. Dia adalah Allah yang menyertai. Dia Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang hidup. Akan tetapi kita juga harus memahami kebesaran, kedahsyatan, kemahakuasaan Allah itu bukan saja ketika Dia menjawab dan mengabulkan doa serta permintaan kita saja. Ada sebuah dimensi iman yang harus kita pahami dengan baik, yaitu bagaimana ketika Allah seakan-akan atau seolah-olah diam. Bagaimana jika Dia seolah-olah tidak mendengarkan doa kita, Bapak Ibu Saudara? Hal ini pernah dialami oleh seorang nabi di dalam perjanjian lama yang bernama Habakuk. Di dalam Habakuk 1 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab nabi-nabi biasanya isinya sebuah penglihatan atau nubuatan dan pesan Allah untuk disampaikan kepada umat. Namun dalam kitab ini isinya adalah sebuah doa atau ungkapan dari sang nabi mengenai pergumulannya dengan Allah. Ia menghadapi satu kenyataan bahwa Allah seolah-olah diam dan tidak meresponinya. Habakuk bertanya kepada Allah, berapa lama lagi Tuhan? Atau mengapa Tuhan tidak menolong? Mungkin ini juga yang sering kita ajukan kepada Allah. Tuhan, berapa lama lagi? Atau kapan Tuhan? Kenapa Engkau tidak langsung menjawab? Engkau tidak menolong kami. Pergumulan Habakuk bukan saja sampai di sini, tetapi kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, Habakuk 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Di sini Habakuk juga melihat bahwa Allah justru membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang sombong karena merasa dirinya kuat, bangsa yang keji terhadap bangsa lain untuk menindas umat Allah, umat pilihan Allah. Tentu hal ini membuat dia sulit memahami mengapa Tuhan berbuat demikian. Hal itu diungkapkan dalam ayat 12 dan ayat ke-13. Habakuk 1 ayat 12 dan 13 berkata, bukankah engkau ya Tuhan dari dulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan Dia yang menghukumkan, ya gunung batu, telah kau tetapkan Dia yang menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ungkapan Habakuk ini menunjukkan sebuah pertanyaan batin yang luar biasa tentang Allah. Bukankah engkau Allah yang kudus? Bukankah matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan? Mengapa Tuhan diam ketika orang benar ditindas oleh orang fasik? Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah dimensi dalam perjalanan kerohanian kita untuk dapat mengenal Allah lebih dalam, lebih dewasa, atau naik level. Kita seringkali berharap Tuhan menjawab doa dan langsung meresponi kita ketika kita datang kepadanya. Tetapi bagaimana jika Allah seolah-olah diam? Bagaimana jika Allah melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang kita harapkan? Di luar dari apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Dan bagaimana jika pengalaman seperti ini Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Bagaimana jika pengalaman itu adalah pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita alami? Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk belajar dari pengalaman rohani yang dialami oleh Habakuk ketika Allah diam. Mari kita baca Habakuk pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada sebuah pelajaran rohani yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Habakuk. Kalau kita membaca ayat tadi dan kita memperhatikan, ada beberapa kata kerja. Di situ dikatakan, aku mau berdiri tegak, aku mau meninjau, aku mau menantikan. Kata-kata kerja ini menunjukkan sebuah sikap untuk tetap menunggu Allah. Ia tidak berhenti, tetapi ia terus menggumulinya dengan Allah. Sekalipun kelihatannya Allah diam, Habakuk tetap teguh untuk terus menantikan Allah, Bapak Ibu. Bahkan di dalam ayat 3 bagian yang terakhir mengatakan bahwa apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Seringkali kita bisa saja putus asa. Kita bisa capek, jenuh. Apalagi kalau hal itu sudah berlarut-larut lama. Namun di sini sekali lagi kita diingatkan bahwa kita belajar sebuah dimensi iman yang lebih tinggi. Iman yang didewasakan. Itu sebabnya di dalam ayat 4 ada ungkapan yang sangat menarik dari Habakuk. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bagian terakhir dari ayat 4 ini adalah bagian yang sering kali dikutip di dalam perjanjian baru ya. Ada sebuah ungkapan yang terkenal, orang benar hidup oleh karena percayanya. Menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa kalimat percaya atau kata percaya ini menggunakan kata emunah dari bahasa Ibrani, emunah. Kata ini menunjukkan sebuah kesetiaan atau tetap setia mempercayai Allah. Di sisi yang lain kata emunah ini dapat diartikan tidak tergoyahkan. Stand firm, kokoh. Artinya kepercayaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Kokoh itu artinya tidak dipengaruhi situasi dan kondisi. Hal ini mengajarkan kita sebuah dimensi iman orang-orang percaya yang mau tetap setia mempercayai Allah dalam segala hal. Termasuk ketika Allah seakan-akan tidak menjawab dan meresponi kita. Termasuk ketika Allah melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara bagaimana ketika Allah diam. Bagian yang pertama kita mau belajar bahwa ketika Allah diam kita tetap mempercayai pribadinya bahwa ia setia. Bapak Ibu, seringkali kita mempercayai Allah karena perbuatannya. Ini tidak sepenuhnya salah. Tetapi kita percaya kepada Allah bukan sebatas apa yang Allah bisa lakukan buat kita. Tetapi karena pribadi Allah itu sendiri yang layak dipercaya. Sekali lagi, karena pribadi Allah itu sendiri yang layak dipercayai. Allah itu hebat, dahsyat karena ia bisa melakukan mujizat. Oh iya benar, amin. Dia memang hebat, dia maha kuasa. Tapi pertanyaannya jika mujizatnya tidak terjadi, apakah dia tetap jadi Allah yang hebat buat Bapak Ibu Saudara dan saya? Allah itu baik karena dia menjawab dan mengabulkan doa saya. Amin, iya. Memang Allah itu Allah yang baik. Tapi bagaimana kalau doanya nggak dijawab? Apakah dia masih jadi Allah yang baik atau sudah berubah jadi Allah yang jahat? Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita dalam perjanjian lama yang menarik sekali dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Lalu Sadra, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, cerita ini memberikan sebuah gambaran mengenai dimensi iman yang benar. Pertaruhan yang dihadapi Sadrah, Mesak, dan Abednego bukan perkara yang sederhana. Di depan matanya sudah ada perapian yang menyala-nyala dan menunggu mereka. Tetapi apa yang mereka jawab kepada Raja Nebukadnezar? Jika Tuhan yang kami sembah sanggup menolong, Dia pasti menolong. Tetapi kalau tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Mereka percaya kepada Allah bukan sebatas mujizat dan perkara-perkara besar yang dapat Allah kerjakan. Tetapi mereka mempercayai Allah bahwa Allah adalah pribadi yang layak dipercayai. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan iman yang besar adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap mempercayai Allah sekalipun gunungnya tidak pindah, Bapak Ibu. Di gereja ini kita terus diingatkan, kita terus diajarkan untuk memiliki kualitas dan dimensi iman yang dewasa. Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono menulis sebuah lagu yang mengajarkan kita tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Lagu ini sungguh memberkati saya secara pribadi, Bapak Ibu. Saya juga pernah mengalami situasi-situasi yang berat dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Dan pengalaman seakan-akan Tuhan jauh, Tuhan tidak meresponi juga pernah saya alami. Dan saya waktu mendengar lagu ini ya, pujian ini memberikan sebuah dorongan untuk saya tetap mempercayai Allah. Saya kembali diingatkan bahwa Allah itu bukan Allah yang diam. Dia tetap bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Namun Tuhan mau kita belajar mempercayai Dia dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Walaupun seakan-akan Dia tidak meresponi, tetapi kita diajar untuk dewasa, untuk tetap mempercayai Dia dalam segala perkara. Dan saya percaya lagu ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara. Bagian selanjutnya, bagian yang kedua, ketika Allah diam.
maka kita tetap mempercayai Allah itu sebagai Allah yang adil. Ia pasti bertindak. Bapak Ibu Saudara, awalnya Habakuk berpikir Allah seolah-olah berlaku tidak adil dengan memakai orang jahat untuk menindas orang benar. Seharusnya orang jahat itu dihukum dan orang benar itu dibela. Namun ternyata Allah tidak seperti yang dipikirkan oleh Habakuk. Allah tetap menghukum orang Kasdim itu. Orang jahat itu pasti dihukum. Kejahatan orang Kasdim itu Bapak Ibu Saudara ditulis di dalam pasal yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa baca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Dan saya merangkumnya di sini Bapak Ibu Saudara, orang Kasdim itu sombong. Dia adalah bangsa yang membusungkan dada karena kekuatannya. Tidak hanya itu, mereka menindas dan menghina orang lemah. Pasal 2 ayat 12 sampai 16. Mereka penuh kekerasan dan pembunuhan. Pasal 2 ayat 17. Dan mereka menyembah berhala. Pasal 2 18 sampai 20. Jelas hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Itu sebabnya Allah tidak tinggal diam terhadap kejahatan. Ia Allah yang adil. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu khawatir. Allah pasti membela orang-orang yang lemah, teraniaya, diperlakukan tidak adil. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara mengalami ketidakadilan, Bapak Ibu Saudara dianiaya karena kita lemah dan tidak berdaya, kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena Tuhan pasti bela kita. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ketika kita yang berlaku tidak adil, ketika kita yang berlaku sewenang-wenang, kita menindas orang lemah, kita menghina dan merendahkan orang lain, kita pasti akan berhadapan dengan Allah. Dan hati-hati dengan perbuatan kita Bapak Ibu. Engkau berhadapan dengan Allah. Jangan sombong dan arogan karena kita punya jabatan, kekuasaan, harta, kedudukan, lalu menganggap remeh Tuhan dan orang-orang lemah. Saya peringatkan Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kita tidak akan menang melawan Allah. Bagian yang terakhir, ketika Allah diam. Percaya bahwa Allah itu sumber kekuatan. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18, ini juga ayat yang sangat terkenal. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Bagian ini adalah bagian yang terakhir dari kitab Habakuk. Dan di akhir dari tulisannya ada sebuah penghayatan iman yang lahir dari pengalaman bersama dengan Allah tadi. Yaitu satu kesimpulan yang luar biasa. Allah adalah sumber kekuatan hidupnya. Bahkan sekalipun ketika tidak ada apa-apa, tidak ada yang dapat diandalkan oleh Habakuk. Tidak ada kekuatan lain selain Allah, Elohim Yahweh. Bapak Ibu, bagaimana sikap kita ketika Allah seakan-akan diam? Hari ini kita belajar dari pengalaman rohani Habakuk dengan Allah. Di mana dalam segala keadaan yang demikian, Habakuk tetap percaya bahwa Allah adalah pribadi yang layak dipercayai. Dia tetap percaya bahwa Allah itu adil dan ia akan bertindak atas ketidakadilan. Dan dia adalah sumber kekuatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap mempercayai Allah dalam segala keadaan yang kita alami. Percayalah bahwa Allah kita Elohim Yahweh adalah Allah yang pribadinya layak dipercaya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami hari ini Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan ada masa-masa sukar yang kita alami, kami mau belajar tetap mempercayai Engkau Tuhan. Bukan karena Engkau dapat melakukan perkara-perkara besar. Sekalipun Engkau tidak berbuat apa-apa Tuhan. Sekalipun Engkau tidak melakukan apa-apa, kami mau belajar mempercayai Engkau. Karena Engkau Allah yang layak dipercayai.
Tuhan, kami percaya keadilan-Mu atas kehidupan kami. Dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.